kita telah melihat secara global segala sesuatu yang ditampilkan lewat karya seni itu antara lain ungkapan nyata ialah ungkapan-ungkapan konkret di mana hal tersebut merupakan perpaduan dua wujud kebudayaan secara konkret pula antara barat dan timur sesuai dengan yang mereka sampaikan tadi. Demikian pula kalau lebih khusus kita lihat ungkapan tersebut tentu pula dapat kita pilah-pilahkan lagi secara konsepsi seni ialah unsur dalam dan unsur luar, di mana kita istilahkan unsur periferi secara sentral maupun secara periferi. Mari kita telusuri bersama-sama hal mana barangkali pola-pola yang mengandung unsur positif buat kita dambakan, perlu dambakan. Demikian pula pola-pola yang barangkali sama sekali belum kita dapat terima. Untuk memberikan pemilahan tersebut sesuai dengan pandangan kami sendiri ialah pada unsur-unsur periferi jelas kita akan melihat beberapa variasi. Demikian pada unsur proses penggarapan barangkali Bapak Ibu sekalian dapat memberikan saran-saran secara teknis. Demikian pula pandangan-pandangan sehingga benar-benar berarti bagi penyempurnaan ungkapan yang disampaikan tadi. Saya dan bapak-bapak sekalian dan terutama saudara Divya sendiri, terima kasih atas kesempatan pada malam ini untuk melihat juga yang kemarin dulu sendiri Divya datang di rumah dan mewanti-wanti supaya saya datang, sehingga saya perlukan sekali datang untuk melihat bagaimana karyanya yang telah pada waktu itu juga sudah kita diskusikan dan telah pada waktu itu juga sudah dipaparkan apa yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan oleh Divya itu adalah mencari satu unsur-unsur maupun seni barat dan seni timur, kesatuannya secara harmonis. Itu bagaimana? Itu harmonis, jadi tidak hanya kesatuan saja atau penjejeran atau sebagai satu gaduh-gaduh saja antara barat dan timur, tapi maunya itu memang secara harmonis antara barat dan timur itu bagaimana. Dan saya usulkan supaya lebih diperdalam dan diperingatkan. Sekarang sebetulnya kalau kita akan mengadakan approach kepada Western dan Eastern culture, dengan sebenarnya yang penting sekali itu adalah kita harus mengetahui dulu itu the basic Eastern philosophies and thought and the Western Eastern philosophies and thought. Itu harus tahu dulu. Landaskan kepada filsafat maupun pemikiran-pemikiran yang tadi dikatakan lebih dalam, lebih mendalam. Nah, apakah pertunjukan sekarang itu sudah sampai begitu atau tidak? Marilah kita konsepsi secara analitis, secara gamblang dan secara jelas-jelasan saja, dan tidak usah kita ragu-ragu, tapi kita secara membangun, jadi satu kritik yang membangun, satu yang itu bagaimana sebetulnya bekerja di barat, di USA sendiri. Dan saya juga lama sekali di Indonesia ini sedang bergumul, ini tidak hanya dalam kedokteran, juga dalam kebudayaan. Akan saya paparkan beberapa hal, yaitu di barat itu selalu yang dari dulu itu yang logic, causal, analytic thinking, sama pragmatis. Lagi mengenai elemen sakral tadi pada wayang kecil itu tadi. Yang lainnya saya kira Bapak Menlu menyarankan bahwa sudah melihat elemen-elemen demokrasi, ada elemen solidarity, dan elemen community yang kita bicarakan kami. Dan memang itu tiga elemen yang kami coba untuk kami sampaikan kepada penonton, tidak hanya di sini tapi juga di Amerika. Mengenai dialog wayang atau barang yang nampaknya kurang jelas, kami selama ini mendapat kritik yang agak tajam di Amerika, karena ternyata dalam unsurannya itu yang
ternyata agak abstrak dan tidak realistis begitu. Itu masuk dialog-dialog yang terlalu menggurui kepada penonton. Nah, dari sekian yang melihat pertunjukan dan yang mereview di surat kabar, selalu yang menjadi ganjalan mereka itu adalah dialog-dialog daripada wayang itu, yang kelihatannya gerak itu sendiri, stage action itu sendiri sudah melontarkan apa yang terjadi, dan wayang itu hanya mengingatkan saja. Oleh karena itulah kami telah berkali-kali mengadakan pemotongan dialog untuk tidak terdele-dele, karena kami ingin dramatic effect daripada semuanya itu sampai melalui gerak atau action itu sendiri. Jadi untuk Bapak maklum saja, begitulah struggle kami selama ini untuk bagaimana caranya memasukkan dialog ini supaya poetis, tapi hanya mau menuding-nuding poin-poin tertentu untuk diingatkan kepada daripada wayang besar. Karena pada waktu kedua wayang ini mengingatkan kepada kelompok masyarakat baru ini untuk tetap bergaul akrab, namun tetap tidak melupakan identitasnya. Lalu mereka mengundang kelompok masyarakat ini untuk saling mempertunjukkan identitas kebudayaan masing-masing, dan yang kami tuangkan melalui menampilkan 3 garapan itu. Dan selama itu kami bayangkan bahwa kelompok kecil ini, wayang kecil ini melayang-layang. Oleh karena itulah yang memakainya itu kami masukkan dalam pakaian hitam supaya kelihatannya wayang ini terbang melihat tadi ke dunia Bali, lagi ke dunia Amerika, dan tidak satu pun keinginan kami sebetulnya itu untuk menghilangkan nilai katakanlah nilai sakral daripada elemen itu, untuk menunjukkan bahwa kedua wujud ini, kedua figur ini adalah datang dari dunia sana, untuk meyakinkan bahwa kelompok masyarakat ini tetap mempunyai identitas. Jadi 2 hal itu yang kami ingin sajikan sebetulnya. Mungkin dari kesan Bapak itu belum sampai dan belum terpadu sekali. Kami rasakan kadang-kadang hal itu juga. Namun bagaimanapun juga bahwa tujuannya itu tetap mempertahankan elemen-elemen atau hal-hal yang Bapak singgung itu. Saya tidak akan mengungkapkan alasan apa, tapi akan kami tetap jadikan suatu dasar atau catatan di dalam kami mengadakan proyek kolaborasi untuk di masa datang, baik dengan KID sendiri maupun dengan seniman-seniman lain dari kalangan tradisi lain. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat kepada DJ dan dari KID ya, atas hasil kerjaannya, hasil usahanya. Saya sangat tertarik oleh performance tadi, enjoy very much. Kalau saya juga menghargai bahwa dalam usaha ini memang saudara DJ dan KID rupanya sudah mengetahui apa kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Jadi mereka tidak begitu cari hal-hal yang terlalu mendalam dalam keseniannya. Ini yang dicari di mana ada pertemuan yang gampang, diarah dalam ritme dan nada-nada yang gampang yang dapat disatukan, dan usaha untuk mempersatukan ritme dan nada tadi saya kira sudah ada baik sekali. Merasakan beberapa hal yang memang menarik perhatian atau pikiran penonton itu ke atas, ke daerah yang ke misalnya ke Niskala. Itu saya dengan misalnya orangnya yang sudah mau bersembahyang, ada yang menggoda bangun bersembahyang dikeluarkan anaknya itu di sana sudah ada mistiknya dan humanisnya. Saya kira di sana ada menangan yang baik. Tapi saya ingin dari sudut estetika saja sekarang mengomentari. Ialah from aesthetic point of view, itu
jeruluh dan jeruk gede itu, ya, sama seperti orang-orang. Mungkin karena saya terlalu pendidikan saya terlalu barat, saya jengkel mendengar ya si jeruk gede dan jeruk menggurui, ya, memberi pidato kepada orang-orangnya. So to hear them giving speeches and indoctrination to people, yeah, that is not nice. Yeah? So I miss in this. I think the performance saya menampilkan dulu dan dulu memang baik sekali, tetapi saya ingin sekali kenapa tidak menemani, kenapa tidak poesi, ya, kalau sang jeruluh dan jeruk gede menyanyi, you need a poet and a composer, a music composer, dan jangan menggurui mereka. Dari jauh melihat masyarakat ini harus mempertanyakan, kenapa masyarakat kita sekarang begini? Ya, apakah tidak sebaiknya nanti kemudian hari ini itu jangan menggurui orang itu seperti bikin speech itu, mendoktrinasi pengarahan kepada masyarakat itu hilang seninya. Ya, kadang-kadang beliau terlalu mendalami Bali, ya. Nah, di Bali itu ini satu ungkapan dari Tuhan. Apapun yang kau kerjakan itu adalah untukku, ya, itu ya. Apapun yang kau kerjakan, apalagi ini seni yang memang di Bali itu memang asalnya sakral. Jadi ini yang demikian. Ya, karena itulah sebabnya di Bali ini, ya, termasuk ya dagang juga harus dipertimbangkan. Di mana-mana orang turun banter di sawah, di mana, ya, itu selalu nak terlepas dari banter itu, apalagi ini memang demikian. Itulah sebabnya ini di Bali itu kalau suatu seni itu belum dimasukkan taksu, tidak akan ada, jauh dia akan ada. Seperti tadi saya lihat waktu video itu dengan sakti itu, saya lihat itu video itu dia sudah kemasukan taksi, mungkin dia lupa tidak sendiri. Itu saya lihat kok sedikit orang itu sudah bisa melaksanakan seperti orang banyak sekali. Jadi dari yang miliknya dan lain sebagainya sudah kena itu. Nah, jadi apa yang dikatakan tadi itu memang harus diharmoniskan. Kalau dia lama di Bali ini, teman-teman kita dari Amerika itu barangkali kalau sering diajak bersemadi, barangkali sudah, ya, saya sering itu ya ke Pura dan lain-lain untuk mendapatkan ilham Bali itu sedikit, saya kira akan lebih cepat mendekati kita keserasian itu lebih dekat seperti yang ditindakkan oleh Pak Mudo tadi. Mengenai musik itu kira bagus sekali, senang sekali ya. Sampai ke bakunya dengan itu dengan bambu itu bagus sekali. Cuman barangkali ini oleh karena tari ini dominan caknya pada waktu itu, ya, supaya kalau di Bali itu kan kita busana cak itu ada polengnya, poleng. Apakah tidak baik kalau diisi poleng sedikit? Umpamanya dari bawah pinggang itu dikasih polengnya dengan variasi sedikit sampai ya tambah misalnya 10 cm lagi gitu, ya, 5 cm itu. Itu barangkali akan kena dia agak berjiwacak lah gitu. Nah, ini yang menurut saya menyanyi hidung gitu.